bagaimana sih implementasi dari program prioritas Kemdiklat tersebut di SPN Polda Bali? Mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Ini merupakan suatu tantangan tentunya. Apa yang disampaikan Bapak Kemdiklat ini benar-benar seiring sejalan dengan apa yang harus kita lakukan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Alhamdulillah siang ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast Lemdiklat Talk bersama saya, Komisaris Besar Polisi Indra Setiawan Setiowibowo SIKMH. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang secara online dengan Bapak KSPN Polda Bali. Beliau adalah Komisaris Besar Polisi Dewa Putu Eka Darmawan SIK. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sapa dulu beliau. Pak KSPN, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam sejahtera, salam presisi. Mandan mohon izin, Bang. Apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah baik, Bang. Siap. Selamat bulan puasa ini, Bang. Melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih Pak KSPN, luar biasa siang hari ini. Baik, para pemirsa sekalian, untuk mengenal lebih jauh atau sebelum kita mulai podcast Lemdiklat Talk pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengenal lebih jauh dengan beliau, Bapak KSPN Polda Bali. Silakan Pak KSPN untuk menyampaikan perkenalan singkat dan riwayat penugasan, karena saya lihat luar biasa, cukup kompleks dan lengkap penugasan Bapak dalam berdinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Silakan. Baik, sebelumnya saya menyapa seluruh pemirsa atau pendengar atau penonton YouTube dari Lemdiklat Talk ini. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama kami Dewa Putu Eka Darmawan, SIKMH. Kebetulan kami angkatan 2001, lulus Akpol 2001. Kemudian kalau riwayat penugasan, kami pertama berdinas di Polda Jawa Barat, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian PTIK kami di 2007, kemudian penempatan selesai PTIK kami di Polda NTB, Bang. Jadi 2008 sampai 2009, kemudian ada panggilan menjadi pengasuh Taruna Akpol di 2009, kami dipanggil. Kemudian di 2010, 2011 kami menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Banyuwangi, kemudian sebelum Sespim terakhir kami di Wakapolres Malang Kota tahun 2017, kemudian masuk Sespim. Setelah Sespim kami di Polda Maluku sebagai Kasubdit Tipikor, kemudian mengikuti seleksi, akhirnya kami masuk ke Sekretariat Militer Presiden untuk pengamanan VVIP selama kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian setelah itu dipercaya menjadi Kapolres di wilayah Jawa Timur, dan terakhir menjadi Wakapolresta Banyuwangi, dan tepat tanggal 30 Desember 2024 kemarin dipercaya menjadi Kepala Sekolah Polisi Negara di Polda Bali. Demikian untuk riwayat singkat. Secara keseluruhan lebih banyak kami selain di Lemdik, ini kesempatan yang kedua di Lemdik, kami di Reskrim lebih banyak, kemudian di luar struktur hanya di Kementerian Sekretariat Negara. Demikian, Bang, untuk perkenalannya. Terima kasih. Riwayat penugasan sudah lengkap di lembaga pendidikan, di kewilayahan, kemudian sekarang di lembaga pendidikan lagi, tentunya menjadi modal yang luar biasa Pak KSPN dalam memimpin SPN Polda Bali. Baik, Pak KSPN, ini masyarakat atau pemirsa pasti ada yang belum paham ini, SPN itu apa? Apa sih tugas pokok dari SPN itu? Siapa yang dididik di SPN itu dan lulusannya nanti seperti apa? Ya, silakan Pak KSPN, mungkin bisa disampaikan. Baik, SPN Polda Bali, kami mencoba mencari literatur dan bagaimana sih sejarahnya SPN Polda Bali. Nah, ternyata kami temukan SPN Polda Bali ini berdirinya sejak
1961. Tepatnya 14 April sesuai dengan ketentuan teknis Menteri Kepala Kepolisian pada masa itu. Sejak saat itu terjadi perubahan-perubahan, baik nomenklatur maupun bergantinya kepemimpinan. Namun demikian, SPN Polda Bali yang ada di daerah Kecamatan Buleleng atau Singaraja di Banyu Asri ini jelas sekali adalah sesuai dengan tupoksinya berada di bawah Lemdiklat dalam pelaksanaan kegiatannya, namun secara struktur ada di bawah Polda Bali. Tugasnya adalah melaksanakan pendidikan pembentukan, khususnya untuk Polri sumber dari Bintara, bersumber untuk nanti akan berdinas sebagai Bintara di lapangan. Nah, sampai dengan tahun kemarin sudah hampir 60.000 lulusan daripada SPN Polda Bali atau yang lebih dikenal ini SPN Singaraja. Nah, jadi tugas SPN Singaraja adalah melaksanakan pendidikan pembentukan bagi Polri Bintara yang nantinya Bayangkara di lapangan sebelum melaksanakan tugas dididik di SPN Polda Bali. Salah satunya selain SPN-SPN yang lain. Kemudian selain itu juga SPN Polda Bali juga melaksanakan kegiatan pendidikan pengembangan yang sudah berjalan khusus tahun ini saja sudah ada Dikbang Spes gelombang pertama, yaitu 5 fungsi teknis kepolisian secara hybrid dilaksanakan, yang mana untuk pelaksanaan materi atau teori diberikan langsung oleh gadik-gadik dari Pusdik masing-masing fungsi teknis, kemudian peserta atau siswa melaksanakan secara daring di sini. Nah, kemudian didampingi oleh tenaga pendidik yang ada di SPN Polda Bali. Kemudian pada saat pelaksanaan pelatihan, langsung dilatih atau ditemani atau dibimbing oleh pelatih-pelatih atau dari gadik-gadik yang ada di SPN Polda Bali. Itu sistem hibrid yang sudah dilaksanakan ini merupakan suatu bentuk yang bagus, dalam artian tidak harus datang ke pusat pendidikan, tapi bisa dilaksanakan pendidikan pengembangan di masing-masing SPN. Selain itu juga kami melaksanakan program pelatihan yang tentunya menginduk kepada program kerja daripada Lemdiklat Polri. Selain itu, bersama-sama manajemen operasional Polsek ini juga dilaksanakan di SPN Polda Bali. Selain di bidang kepolisian, tentunya SPN Polda Bali melaksanakan kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Contohnya apa? Untuk mencetak atau mencari bibit-bibit Polri yang berkualitas, SPN Polda Bali sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan kerjasama dengan SMA yang ada di sekitar Singaraja atau di wilayah Kabupaten Buleleng ini. Dalam hal apa? SPN Polda Bali menggaungkan bahwa Polri ini masuk tidak perlu bayar. Jadi persiapan-persiapan itulah yang diberikan kepada adik-adik SMA atau kelas 12. Jadi dilatih untuk mempersiapkan diri, kemudian dari kelas 10, kelas 11 itu juga sudah diberikan materi-materi tentang bagaimana sih polisi ini. Jadi kami memberikan informasi kepada masyarakat juga bahwa polisi ini sesuai dengan rekrutmennya, yaitu betah, bersih, transparan, humanis, dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang pungli seperti apa yang diberitakan. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan di SPN Polda Bali, selain itu juga banyak kemitraan-kemitraan yang dilakukan seperti pendidikan atau pelatihan-pelatihan security atau instansi lain yang mungkin berkenan atau berminat untuk melaksanakan pelatihan. Kami membuka tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan standarnya. Mungkin demikian, Bang, untuk yang bisa kami sampaikan. SPN ini seperti itu. Jadi siapapun tidak istilahnya tidak merupakan barang yang mengerikan masuk SPN. Kami membuka diri kepada masyarakat untuk berkunjung di internal SPN. Kami bagaimana SPN ini, bahkan adik-adik TK pun beberapa kali datang ke sini untuk mengenal kepolisian. Kami bawa ke dalam kampus, kemudian tur keliling kampus. Banyak lagi kegiatan-kegiatan lain di luar di waktu luang apabila kami tidak melaksanakan diktuk. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi pemirsa, seperti penyampaian Bapak KSPN tadi, SPN Polda Bali tidak hanya mendidik, membentuk Polri untuk sebagai tugas pelaksana di wilayah, namun demikian juga tadi disampaikan ya, mendidik Dikbang Spes, kemudian juga kerjasama dengan dari perguruan tinggi atau masyarakat lain untuk melaksanakan pendidikan di SPN Polda Bali. Terima kasih Pak KSPN juga atas terobosannya, luar biasa tadi.
Baik, Pak KSPN, sama-sama kita ketahui bahwa Pak Kalemdiklat Polri telah menyampaikan atau menetapkan 4 program prioritas, ya. Antara lain program kampus integritas, program kampus modern, kampus unggul, dan kampus hijau, sehat, dan bahagia. Bagaimana sih implementasi dari program prioritas Kalemdiklat tersebut di SPN Polda Bali? Mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Ini merupakan suatu tantangan tentunya. Apa yang disampaikan Bapak Kalemdiklat ini benar-benar seiring sejalan dengan apa yang harus kita lakukan, Bang. Jadi beliau menyampaikan bahwa kita harus menciptakan kampus yang integritas. Berintegritas tentunya kita konsisten melakukan apa yang diucapkan, apa yang direncanakan dengan perbuatan setiap harinya. Nah, itu implementasi yang kami lakukan hal kecil saja. Kami membiasakan untuk di SPN Polda Bali ini apel dulu, apel pagi dan apel sore itu kami lakukan harus wajib dilaksanakan setiap hari. Walaupun tanpa ada komandan pimpinan, siapapun yang dituakan bisa mengambil, itu integritas yang awal. Kemudian yang berikutnya mendorong untuk program kampus modern juga integritas harus dikedepankan juga. Nah, kemarin sudah dilaksanakan pelatihan yang digagas oleh Bapak Kalemdiklat tentang bagaimana pembinaan pengemban fungsi kehumasan. Tentunya PID atau staf PID kami kirim. Nah, di sini kami membentuk bagaimana kampus modern ini tidak jadul. Nah, tidak jadul ini atau tidak ketinggalan tentang kekinian. Nah, ini kita sudah mendukung atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung program Bapak Kalemdiklat. Contohnya apa? Kita staf atau teman-teman yang bergerak di bidang kehumasan PID ini kita bekali dengan sarana untuk melakukan podcast. Jadi kami sebenarnya bisa melaksanakan podcast di lapangan. Sudah bisa kami melaksanakan podcast di lapangan. Kemudian areal wilayah kami cukup indah, Bang. Jadi SPN Polda Bali ini berada di pinggir laut. Kami sedang menata juga, itu kaitannya juga dengan kampus hijau sehat bahagia. Jadi kami mohon maaf lompat-lompat karena apa? Ini semua kegiatan ini benar-benar saling mendukung. Kemudian kampus modern ya itu tadi sudah kami sampaikan bagaimana teman-teman di SPN Polda Bali ini tidak ketinggalan, harus update. Kami sudah melakukan manajemen media sosial yang dilakukan oleh seluruh anggota. Jadi semua anggota SPN di luar jam dinas melihat medsos. Dari sana kita bisa melihat apa sih perkembangan yang ada di luar, bagaimana sih tanggapan masyarakat terhadap Polri. Nah, tentunya kita di SPN ini tidak bisa tinggal diam hanya mendidik kalau ada siswa saja. Nah, tentunya kita juga ikut ikut berkontribusi terhadap bagaimana Polri di mata masyarakat. Walaupun kami tidak melaksanakan pelayanan secara real kepada masyarakat, tentunya di waktu-waktu tertentu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat pada saat anggota SPN mungkin lepas dari jam kantor di masyarakat, mereka harus memberikan bagaimana Polri yang terbaik. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana kampus unggul. Ya tentunya dengan integritas yang ada, kemudian kemodernan yang dimiliki, maka bagaimana personil-personil dari SPN Polda Bali ini memiliki keunggulan. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana menjadi polisi yang sebenar-benarnya diharapkan oleh masyarakat dan ada di tengah-tengah masyarakat, walaupun tidak dalam kapasitas memberikan pelayanan sebagaimana polisi tugas umum yang ada di masyarakat. Kemudian untuk kampus hijau, sehat, dan bahagia. Nah ini saling bersinergi tentunya. Kampus hijau, kami sudah sampaikan bahwa SPN Polda Bali di pinggir laut. Banyak view atau bisa kita ciptakan view pemandangan yang benar-benar indah. Nah, pohon-pohon sedang kita tata juga bagaimana sesuai arahan dari pimpinan bahwa yang boleh ada di kampus ini sampah adalah sampah organik, yaitu daun atau bunga yang jatuh. Sedangkan sampah-sampah non-organik seperti plastik, botol, dan lain-lain, siapapun yang melihat, puntung rokok pun dilihat, diambil, dan dibersihkan, buang tempat sampah. Kami juga sudah membuat kurang lebih ada 40 tempat sampah yang kami desain sedemikian rupa, sehingga tidak memerlukan biaya yang tinggi, hanya menggunakan kerangka besi, kemudian di atasnya atau di dalamnya itu ada karung. Nah, kerangka saja dikasih karung, nah karungnya yang dipenuhi dengan sampah, berikutnya karungnya penuh, kita buang sampahnya sesuai dengan klasifikasi sampah organik maupun non-organik. Nah, itu kemudian dengan menciptakan hijau dan
sehat tentunya, bersih dari sampah. Harapannya berikutnya anggota SPN Polda Bali hatinya bahagia. Karena seperti apa yang disampaikan pimpinan, kami sangat sependapat apabila kan kampus kita atau tempat kita bekerja ini kotor, tidak bersih, maka dari situ kan sudah berawal hati ini atau fisiknya kurang sehat nanti. Kemudian tidak bahagia timbulnya. Karena melihat kotor ada di mana-mana atau sampah ada di mana-mana. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dengan baik apabila tidak memenuhi kriteria tersebut. Jadi 4 program prioritas Bapak Kalimdiklat secara sinergi dan simultan terus kami upayakan. Sehingga SPN Polda Bali benar-benar bisa mendukung apa yang menjadi program prioritas Bapak Kalimdiklat, yaitu kampus berintegritas, kampus modern, kampus unggul, kampus hijau, sehat, dan bahagia. Mungkin demikian Bang yang bisa kami sedikit jelaskan untuk implementasi yang kami laksanakan. Jadi 2 bulan kami memimpin tiap hari tanpa atau tiap hari melaksanakan kurvi. Jadi tiada hari tanpa kurvi, demikian Bang. Baik, terima kasih Pak KSPN penjelasannya terkait dengan 4 program prioritas Bapak Kalimdiklat. Satu hal Pak KSPN, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa nih, apa wujud dari implementasi dari program integritas, ya kampus berintegritas ini dilihat dari sisi apa namanya, mungkin yang dilakukan oleh pengasuh dan pendidik dan tentunya juga siswa. Apa implementasinya dari siswa, dari pengasuh ataupun dari pendidik itu? Silakan Pak Esben. Baik, untuk saat ini mungkin kita belum ada pendidikan pembentukan. Jadi Dikbang ini kita sudah sampaikan integritas yang dilakukan atau kita sampaikan dari pengasuh kepada siswa Dikbang. Contohnya saja kita apel tepat waktu. Itu yang pertama saja, kita dari hal kecil. Apel itu kami laksanakan dan pergerakan dari tempat perpindahan tempat wajib baris. Nah, dari situ hal kecil saja. Nah, kemudian yang berikutnya tepat waktu. Ya, kegiatan tidak ada lagi yang molor-molor. Jadi tidak ada lagi siswa dipanggil-panggil untuk pelaksanaan kegiatan di kelas ataupun di lapangan. Nah, kemudian apabila karena kami di sini secara real melaksanakan praktek lapangan di masyarakat. Contohnya saja, beberapa waktu lalu kami melihat langsung pelaksanaan pengawalan. Pelaksanaan pengawalan oleh lalu lintas secara prakteknya dilaksanakan di dalam kampus. Nah, kami tidak melihat bagaimana urgen atau bagaimana bisa melaksanakan kegiatan pengawalan yang sesungguhnya. Kalau hanya teorinya saja, oke. Tapi kemarin kami mencoba melaksanakan pengawalan bergerak keluar kampus agar benar-benar melihat bagaimana sih ada mungkin ada hambatan apa di lapangan, bisa kita ketahui. Kemudian contohnya lain, untuk Babin Kamtipmas, program Binmas melaksanakan door to door system. Kami laksanakan real di lapangan, walaupun tidak dalam bentuk latja, hanya keluar beberapa jam, balik lagi sudah mengetahui bahwa Gadik ini mendampingi siswanya, benar-benar melihat real di lapangan. Apakah yang dilakukan itu sudah seperti apa yang diharapkan. Nah, itu dari tenaga pendidik, kemudian dari siswa juga menerapkan integritas yang seperti itu. Sehingga nantinya bisa memberikan pelayanan yang terbaik dari dari SPN ini kepada siswa yang sedang melaksanakan pendidikan, kemudian siswa nanti outputnya di luar juga bisa melaksanakan real apa yang sudah mereka peroleh di Lemdik ini. Demikian, Bang. Terima kasih atas penyampaiannya. Jadi memang di sini menanamkan kesadaran, menanamkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan, ya baik pengasuh, tenaga pendidik maupun siswa itu sendiri. Demikian kan Pak Esben ya. Baik Pak Esben, mungkin sebelum kita akhiri ada nggak yang akan disampaikan oleh Pak KSPN harapannya kepada para alumni SPN Polda Bali yang telah berdinas ya di lapangan ya sehingga melihat podcast ini mereka teringat, terkesan dan lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas. Silakan Pak Kesben. Mohon izin Bang, sebelum kami menyampaikan pesan kepada alumni SPN Singaraja, satu informasi yang perlu kami sampaikan bahwa atas kepercayaan pimpinan, SPN Polda Bali merupakan salah satu dari 7 satuan pendidikan yang dipercaya oleh oleh Unhan
dalam nanti akan mendidik sarjana penggerak pembangunan Indonesia bersama beberapa SPN dan Satdik yang lain. Kami mohon doanya mudah-mudahan dalam pelaksanaan yang rencana tanggal 14 nanti dibuka dan berakhir di bulan Juli tanggal 15 bisa kami laksanakan dengan baik, karena yang datang nanti adalah semua lulusan daripada S1 atau S2. Itu satu informasi. Kemudian harapan kami kepada seluruh rekan-rekan ya Polri yang sudah merupakan alumni atau lulusan dari Bumi Kandung Singaraja, ya Bumi Kandung SPN Singaraja, ingat kita punya semboyan Gema Widya Santipala, yang artinya suara ilmu pengetahuan yang indah dan menggema. Nah, itu tolong dipedomani, dicamkan, dan benar-benar dilaksanakan. Bagaimana tugas Polri, bagaimana peran Polri di masyarakat, jadilah Polri yang sebenar-benarnya, Polri yang diidamkan oleh masyarakat, dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, bagaimana menciptakan atau memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum, tidak tebang pilih ataupun tidak pilih-pilih. Jadi pesan kami kepada seluruh alumni SPN Polda Bali, bikinlah SPN Polda Bali bangga. Demikian, Bang. Terima kasih atas pesan yang disampaikan Pak KSPN dan harapan-harapan beliau kepada seluruh alumni SPN Polda Bali. Semoga memberikan spirit, memberikan semangat, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung penugasan di kewilayahan bagi para alumni SPN Polda Bali. Baik, para pemirsa sekalian, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak KSPN Polda Bali, Komisaris Besar Polisi, Dewa Putu Eka Darmawan SIK, yang sudah cukup luar biasa menyampaikan informasi kepada kita semuanya. Semoga apa yang kita lakukan siang ini meskipun tidak lama, namun demikian dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih Bapak KSPN atas waktunya, dan kita akhiri kegiatan podcast Lemdiklat Talk pada siang hari ini dengan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KSPN. Terima kasih, Bang. Sampai jumpa, Bang.